Selamat datang semuanya. Revolusi berikutnya dalam dunia game bukan tentang grafis yang lebih baik atau prosesor yang lebih cepat. Ini tentang dunia yang tumbuh, beradaptasi, dan mengejutkanmu setiap kali kamu bermain. Video ini akan membahas bagaimana AI rekursif mengubah desain game, di mana setiap karakter, kota, dan alur cerita tidak lagi ditulis sebelumnya, tetapi berevolusi secara dinamis. Dari dialog yang tidak terencana hingga ekonomi yang mengatur diri sendiri, kita memasuki era di mana seluruh dunia game menjadi simulasi yang hidup. Apa artinya ini bagi para pengembang, pemain, dan masa depan hiburan? Di jantung dunia game yang terus berkembang ini, terdapat sistem pembelajaran rekursif. Sistem ini terus-menerus memproses perilaku pemain, data game, dan status dunia untuk menghasilkan aturan, konten, dan interaksi baru. Daripada mengikuti skrip yang sudah ditulis sebelumnya, sistem ini menyesuaikan lingkungan game secara real-time, menciptakan pengalaman yang unik dan tak terduga di setiap sesi. Saat pemain membuat keputusan, model AI memperbarui perilaku karakter, mengubah faktor lingkungan, dan menyesuaikan mekanisme permainan untuk memastikan dunia tetap cair dan responsif. Pendekatan ini menghilangkan kesan buatan dari pengulangan dan menghadirkan lapisan kompleksitas organik. Karakter non-pemain tidak akan lagi terbatas pada dialog yang tetap atau pengulangan yang sudah ditentukan. Sebaliknya, setiap NPC akan berfungsi sebagai agen semi-otonom yang didukung oleh model bahasa besar dan simulasi perilaku. Karakter-karakter ini akan mengingat pertemuan sebelumnya, membentuk tujuan berdasarkan peristiwa terkini, dan merespons secara berbeda kepada setiap pemain. Seorang pandai besi bisa menjadi seorang wali kota jika dibantu secara ekonomi, atau seorang prajurit bisa membelot ke faksi lain jika diperlakukan dengan buruk. Perilaku ini tidak akan di-hardcode. Mereka akan muncul dari proses penalaran AI dinamis yang dirancangkan motivasi pribadi, dinamika sosial, dan perubahan aliansi. Ekonomi dalam game akan digerakkan oleh sistem cerdas yang merespons peristiwa secara real-time, bukan tabel statis. Penawaran dan permintaan akan memengaruhi segalanya, mulai dari harga tanaman hingga ketersediaan gulungan sihir. Jika sekelompok pemain menguasai pusat penambangan, ekspor wilayah itu bisa mendominasi pasar. Sampai AI lawan mencoba mengganggu perdagangan. Faksi mungkin terlibat dalam pengambilalihan paksa atau memangkas harga, mencerminkan perilaku ekonomi dunia nyata. Sistem ini memungkinkan kelangkaan sumber daya, inflasi, jalur perdagangan, dan kehancuran pasar yang terasa otentik dan digerakkan oleh pemain. Semuanya tanpa campur tangan pengembang. Lingkungan game akan dibangun untuk berevolusi, bukan hanya sekadar ada. Pola cuaca, musim, dan aktivitas geologis akan disimulasikan seiring waktu, menggunakan model AI prediktif. Hutan bisa perlahan menghilang karena penebangan oleh pemain, menyebabkan spesies di dekatnya bermigrasi atau mati. Jika gunung berapi meletus, desa-desa bisa pindah dan menyesuaikan arsitektur mereka dengan lanskap baru. Sungai bisa bergeser seiring waktu, membanjiri area, dan menciptakan jalur perjalanan atau bahaya baru. Perubahan ini tidak akan hanya sekadar hiasan, mereka akan memengaruhi gameplay dengan memaksa pemain untuk merespons dunia yang hidup dan bernapas yang berubah sebagai akibat dari tindakan mereka. Misi-misi dalam game akan punya dimensi yang sama sekali baru. Jadi, daripada cuma ambil barang atau bunuh musuh dari daftar yang gitu-gitu aja, pemain bakal nemuin tugas yang sesuai sama kondisi dunia game saat itu, dan juga riwayat unik mereka di dalamnya. Fraksi-fraksi yang dikendalikan AI mungkin akan mendekati pemain dengan misi yang disesuaikan dengan reputasi, keahlian, dan keputusan mereka di masa lalu. Sebuah pemberontakan bisa saja meminta bantuan kalau pemain punya hubungan dengan daerah yang lagi sengsara. Sementara, jaringan mata-mata mungkin akan menghindari pemain sama sekali kalau mereka sudah terlalu banyak membocorkan rahasia. Hasilnya adalah cerita yang dinamis, yang berkembang berdasarkan sebab akibat. Bukan jalan cerita yang lurus-lurus aja. Sistem game itu sendiri bisa terus-menerus diperbarui. AI rekursif bisa mendeteksi ketidakseimbangan, celah, atau pola permainan yang macet. Lalu meresponsnya dengan menyesuaikan tingkat kesulitan, mengubah kemampuan, atau bahkan memperkenalkan mekanisme baru. Kalau pemain terus-menerus memanfaatkan kelemahan musuh AI, musuh itu mungkin akan mulai beradaptasi dengan taktik yang lebih baik. Strategi pertarungan bisa berkembang secara alami, dengan musuh belajar dari teknik pemain dan melawannya di pertemuan berikutnya. Seiring waktu, aturan game bisa berubah secara halus atau drastis.
membuat pemain yang sudah berpengalaman pun tetap tertantang. Tingkah laku pemain akan memengaruhi bentuk dan fokus dunia game. Game dapat melacak seberapa sering pemain memilih sembunyi-sembunyi daripada bertarung, diplomasi daripada dominasi, atau eksplorasi daripada penaklukan. AI kemudian akan mengarahkan perkembangan dunia di masa depan sesuai dengan tren tersebut. Jika sebagian besar pemain menghindari suatu wilayah, wilayah itu bisa rusak atau diambil alih oleh pasukan musuh. Sebaliknya, area dengan aktivitas intens bisa berkembang menjadi pusat budaya baru dengan alur cerita yang digerakkan AI. Lingkaran umpan balik ini berarti pemain tidak hanya bermain game, mereka secara kolektif membentuk ulang game tersebut. Dinamika multi pemain akan bergerak melampaui kompetisi dan kerjasama menjadi ekosistem sosial yang kompleks. Faksi AI bisa memilih untuk bersekutu dengan guild pemain tertentu berdasarkan interaksi sebelumnya, kontribusi sumber daya, atau tujuan bersama. Aliansi ini akan bermakna dan bisa berubah. Pengkhianatan bisa memicu balas dendam AI selama 10 tahun. Atau persahabatan yang sudah lama terjalin bisa menghasilkan misi dan teknologi eksklusif. Pemilihan, revolusi, kelaparan, dan perang bisa meletus berdasarkan tindakan pemain, yang semuanya ditangani oleh logika sistem AI yang terus berkembang untuk mengelola faktor politik, ekonomi, dan sosial. Lingkungan itu sendiri akan menceritakan kisah-kisah yang muncul. Lingkungan tidak akan dibuat secara acak, melainkan akan berkembang sebagai hasil dari aktivitas masa lalu. Sebuah kota bisa saja hancur setelah bertahun-tahun perang, meninggalkan reruntuhan yang menarik para pemulung dan pemburu harta karun. Sebuah pegunungan mungkin telah diukir oleh pertempuran kuno atau dibentuk oleh tuntutan sumber daya dari generasi sebelumnya. Lingkungan ini menjadi artefak sejarah interaksi pemain dan AI, dilapisi dengan makna dan konsekuensi, memberikan rasa kesinambungan dan kedalaman yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh peta statis. Dunia game yang ditenagai AI ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam teknologi. Pergeseran dari pengalaman statis ke sistem adaptif yang berkembang melalui interaksi. Sama seperti AI generatif yang mengubah seni, penulisan, dan desain, kini AI siap untuk mendefinisikan ulang hiburan itu sendiri. Game tidak akan lagi terbatas pada apa yang dibayangkan pengembang saat diluncurkan. Game akan menjadi ekosistem digital yang persisten, dibentuk oleh kecerdasan buatan dan kreativitas manusia seiring waktu. Ini menandai era baru di mana hiburan menjadi muncul, personal, dan terus berkembang tanpa henti. Nantinya, dunia game yang digerakkan AI ini akan menciptakan ilusi kehidupan yang nyata. Mereka tidak akan menunggu pemain bertindak. Mereka akan terus bergerak, tumbuh, mengingat, dan bereaksi. Pengembang akan menjadi fasilitator daripada penulis, menciptakan sistem yang memungkinkan dunia menulis dirinya sendiri. Pemain akan masuk bukan hanya untuk menyelesaikan tujuan, tetapi untuk menyaksikan apa yang telah berubah sejak terakhir kali mereka di sana. Setiap dunia akan menjadi entitas yang unik dan terus berkembang, di mana gameplay bukan lagi perjalanan dari awal hingga akhir, tetapi pengalaman kolaboratif yang berkelanjutan yang dibentuk secara real-time oleh setiap orang yang mendiaminya. Seiring sistem AI menjadi lebih canggih dan otonom, batas antara pemain dan dunia mulai kabur. Game yang didukung oleh kecerdasan rekursif tidak akan lagi mengikuti jalur linier atau pola yang dapat diprediksi. Sebaliknya, mereka akan menawarkan pengalaman yang tumbuh bersama Anda, menantang Anda dengan cara yang tidak terduga, dan menanggapi tindakan Anda dengan kerumitan yang nyata. Ini bukan hanya cara baru untuk bermain game. Ini adalah awal dari batas digital baru, di mana kreativitas, strategi, dan penemuan terungkap secara real-time. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.